Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Konversi Energi, Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pajajaran. Kelompok 7 ini beranggotakan saya sendiri, Yesi Maharani Utami, dengan NPM 1403101700028, beserta teman saya, Nur Hanifah, dengan NPM 1403101700023, dan satu lagi teman saya ada Siti Seni Rahmayanti dengan NPM 1403101700019. Jadi di sini kelompok 7 akan menjelaskan mengenai konversi energi termionik, di mana pendahuluannya akan disampaikan oleh teman saya terlebih dahulu, yaitu Nur Hanifah. Saat ini pertumbuhan penduduk itu sangat meningkat pesat. Dari tahun ke tahun selalu ada pertumbuhan penduduk, di mana pertumbuhan penduduk itu setiap tahun akan selalu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, karena adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, maka kebutuhan energi masyarakat itu akan selalu meningkat. Di sini kami sajikan sebuah grafik, yaitu Energy Consumption and Population, yang diambil dari salah satu buku yang pengarangnya Smil tahun 2010. Di situ memperlihatkan hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan energy consumption-nya, di mana pertumbuhan penduduk ini direpresentasikan dalam garis merah pada grafik. Di situ terlihat dari tahun 1800 hingga 2000 itu terdapat pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat, di mana peningkatan tajam itu terjadi sekitar tahun 1950 sampai 2000. Di titik maksimum tahun 2000 itu sudah mencapai 6.800 population in billions. Kemudian di dalam grafik juga disediakan energy consumption yang direpresentasikan dengan garis biru pada grafik gambar 1. Di situ juga terlihat bahwa hubungan antara energy consumption dengan population itu berbanding lurus, di mana tahun 1800 itu energy consumption dengan population mencapai 0,9 billion, energy consumption-nya mencapai 30 EJ. Dan di tahun 2000 karena terjadi pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, maka energy consumption-nya udah mencapai 450 lebih EJ. Nah, kebutuhan energi masyarakat yang meningkat ini sangat terlihat dengan jelas dari kebutuhan dan konsumsi listrik oleh masyarakat itu sendiri. Di dalam PPT kita ini disajikan juga sebuah grafik penggunaan energi listrik di Indonesia dari tahun 2009 sampai tahun 2017 yang kami ambil dari Kementerian SDM 2017. Di situ menggambarkan bahwa di tahun 2009 itu terdapat 600 kilo kWh konsumsi energi listrik di Indonesia, dan terus-menerus meningkat sampai di tahun 2017 yang saat itu mencapai 1012 kWh. Saat itu mencapai 1012 kWh. Disinilah masalahnya. Pertanyaannya, bagaimana cara memasok kebutuhan energi listrik yang semakin lama akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduknya. Nah, saat ini masalahnya, saat kita ingin mengkonversi energi lain menjadi energi listrik, itu diperlukanlah sebuah konverter. Saat ini konverter yang digunakan itu hanyalah generator konvensional biasa, di mana kelemahan dari generator itu sendiri, dia tidak dapat mengubah dari energi lain menjadi energi listrik. Harus ada energi transisinya dulu yang menjalankan generator sehingga dapat mengubah energi lain itu menjadi energi listrik. Nah, karena kebutuhan energi listrik ini yang semakin tahun semakin meningkat, maka ada alternatif lain yang dapat
kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik itu sendiri, yaitu diperlukanlah konverter yang dapat mengubah secara langsung dari energi lain menjadi energi listrik. Nah, saat ini yang sedang dilakukan penelitian itu ada beberapa peralatan yang dapat mengubah energi lain menjadi energi listrik. Itu ada 5. Yang pertama itu ada sel surya, yang kedua ada magnetohydrodynamic, terus yang ketiga ada sel pembakaran, kemudian ada konverter termoelektrik, dan ada konverter termionik. Kemudian di dalam PPT ini juga disajikan sebuah data tampilan perangkat konversi energi yang dapat mengubah energi lain menjadi energi listrik secara langsung dengan sumber energi yang dibutuhkan dan kapasitas maksimum dan efisiensi maksimum yang dapat dicapai oleh konverter tersebut. Nah, di sini diperlihatkan sel surya dengan sumber energi matahari itu kapasitas maksimumnya mencapai 250 watt dengan efisiensi maksimum 14%. Untuk MHD atau magnetohydrodynamic itu sumber energinya dari energi panas dengan kapasitas maksimum sekitar 20 MW dan efisiensi maksimum itu 60%. Untuk sel pembakaran, sumber energi itu berasal dari hidrogen dan oksigen dengan kapasitas maksimum sekitar 15 kW dengan efisiensi maksimum itu mencapai 90%. Untuk sel pembakaran dengan sumber energi hidrogen dan udara, kapasitas maksimumnya itu 15 kW dan efisiensi maksimum itu mencapai 90% pula. Kemudian ada konverter termoelektrik yang sumber energinya berasal dari energi panas dengan kapasitas maksimum 20 kW yang dapat memberikan efisiensi maksimum sekitar 35 sampai 75%. Dan kemudian ada konverter termionik dengan sumber energi panas itu menghasilkan dapat mencapai kapasitas stasiunnya itu 200 watt dengan efisiensi maksimum sekitar 10 sampai 13 watt. Dengan efisiensi maksimum dari 10 sampai 13%. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang mengenai tentang konverter termionik. Di antaranya ada pembangkit listrik termionik, efek termionik, terus prinsip Richard-Huth dan prinsip kerja termionik ini sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yesi Maharani Utami. Di sini aku akan menjelaskan tentang efek termionik. Nah, apa sih efek termionik ini? Jadi, efek termionik ini bisa mengkonversi energi panas ke energi listrik yang biasa kita sebut dengan konverter termionik. Emisi termionik ini pertama kali ditemukan oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1883. Pembangkit listrik dengan termionik adalah mengubah energi panas menjadi energi listrik dengan menggunakan emisi termionik. Emisi termionik adalah terlepasnya elektron dari permukaan logam yang lebih panas ke permukaan logam lainnya yang dipanasi bersama-sama. Emisi termionik juga dikenal sebagai emisi thermal elektron. Nah, di mana proses ini sangat penting dalam pengoperasian berbagai perangkat elektronik dan dapat digunakan untuk pembangkit daya atau pendingin. Oke, selain itu, efek termionik adalah pengeluaran elektron dari permukaan logam yang dipanaskan dan terbentuk sebagai awan elektron pada katoda. Jumlah elektron yang dipancarkan dari permukaan logam tergantung pada suhu dan fungsi kerja. Nah, apa sih fungsi kerja itu? Fungsi kerja adalah energi minimum yang diperlukan untuk memungkinkan elektron dibebaskan dari material, dan nilai fungsi kerja sendiri berbeda dari setiap material beberapa elektron. Oke, selain itu aku juga akan menjelaskan tentang sistem pengoperasian dari konverter termionik. Nah, sistem pengoperasian konverter termionik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah elektron secara efektif dididihkan atau dipanaskan oleh katoda panas dan dikondensasikan pada anoda dingin. Yang kedua,
Elektron-elektron ini kemudian mengalir kembali ke katoda melalui tahanan ban luar dan memproduksi energi yang berguna. Nah, dalam efek termionik ini terdapat energi level Fermi, di mana energi level Fermi ini merupakan elektron-elektron bervalensi di dalam orbit yang mengelilingi inti mempunyai energi rata-rata. Elektron bergetar di sekitar level Fermi dengan amplitude dan yang sebanding dengan temperatur mutlak. Selain itu, ada juga energi fungsi kerja atau work function energy, di mana energi fungsi kerja tersebut adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron bervalensi dari suatu atom. Energi ini harus diatasi sebelum elektron dapat meninggalkan permukaan. Energi fungsi kerja dan energi level Fermi bervariasi menurut jenis material. Oke, mari kita tinjau gambar keempat, di mana gambar keempat ini merupakan konteks energi level Fermi untuk bahan semikonduktor. Nah, di mana dari gambar tersebut kita bisa melihat terdapat pita valensi dan pita konduksi. Nah, selain itu terdapat juga level Fermi. Dimana kan tadi udah disebutin kalau tingkat energi level Fermi itu merupakan tingkat energi tertinggi yang ditempati elektron pada suhu dasar atau pada keadaan dasar. Nah, dan juga terdapat energi gap antara pita valensi dengan level Fermi serta pita konduksi dengan level Fermi. Oke, selanjutnya kita bisa meninjau lagi dari gambar kelima, di mana gambar kelima ini merupakan gambar energi level Fermi untuk bahan semikonduktor. Nah, di situ terdapat ada elektron affinity yang dinotasikan dengan Kx, adalah perbedaan energi antara pita konduksi dan vakum. Dan di sana juga ada Qc atau yang biasa kita sebut dengan fungsi kerja, adalah energi antara tingkat Fermi dan vakum pada semikonduktor. Untuk persamaannya sendiri bisa kita lihat seperti ini, yang dimana N adalah jumlah elektron bebas atau satuan volume. Oke, kita juga tinjau gambar ke-6, di mana gambar ke-6 ini merupakan pergerakan elektron. Nah, dari gambar tersebut dapat kita ketahui dari teori elektron bebas. Pada 0 derajat Kelvin, semua tingkat energi hingga energi Fermi terisi penuh dan semua tingkat energi di atas energi Fermi benar-benar kosong. Oke, nah berikut sifat-sifat emisi termionik dari beberapa material. Jadi banyak sekali, setiap material itu dia memiliki emisi termionik yang berbeda-beda. Seperti itu. Bisa dilihat sendiri dari tabelnya. Nah, selanjutnya aku juga bakal ngejelasin tentang aplikasi efek termionik, di mana pemanfaatan konverter termionik atau efek termionik ini dari teknologi termionik dapat dilihat pada diode, pada pembangkit listrik tenaga nuklir untuk keperluan kapal ruang angkasa, reaktor spektrum termionik, dan lain-lain. Pemanfaatan teknologi termionik pada diode dapat dilihat pada diode termionik, di mana diode ini dapat mengkonversi perbedaan yang panas ke tenaga listrik secara langsung. Nah, contohnya ada pada gambar ke-7. Di mana gambar ke-7 ini merupakan gambar mengenai generator diode termionik. Nah, untuk generator termionik vakum terdiri dari emitter panas yang terdapat pada kathode atau katoda. Yang kedua itu ada elektrode kolektor dingin yang terdapat pada anoda. Dan yang ketiga itu ada celah vakum. Selain itu, dari gambar tersebut juga kita bisa mengetahui tegangan keluaran E0 dari generator adalah sama dengan jumlah energi level Fermi dan energi fungsi katoda ditambah dengan energi hambatan muatan ruang dikurangi dengan level Fermi.
Energi fungsi kerja dan energi hambatan muatan ruang anoda adalah bisa kita rumuskan sebagai berikut. Nah, seperti itulah contoh dari aplikasi efek termionik atau emisi termionik atau yang biasa kita sebut dengan konversi termionik. Nah, yang dimana dia bisa mengkonversi energi panas menjadi energi listrik. Sekian dari aku, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh temanku Nur Hanifah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Richardson. Sebelum kita membahas tentang hukum Richardson, kita perlu mengetahui dulu kurang lebih bagaimana sejarah tentang hukum Richardson ini sendiri. Nah, pada tahun 1920, Owen Richardson itu menerima hadiah Nobel dalam fisika tentang emisi termionik, di mana Owen Richardson ini mengemukakan bahwa arus termionik dapat ditingkatkan dengan mengurangi fungsi kerja. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai peningkatan arus termionik itu kita dapat menerapkan berbagai lapisan oksida ke sebuah kawat, di mana hipotesis dari Owen Richardson ini pada tahun 1901 Owen Richardson mengemukakanlah meresmikan pendapat dia tentang arus termionik yang berbunyi arus dari kawat yang dipanaskan bergantung secara eksponensial dengan suhu kawat, di mana menurut Richardson itu kerapatan arus emisi yang dilambangkan dengan J dengan satuan ampere per meter kubik itu akan sama dengan AG atau konstanta dengan satuan ampere meter persegi per kuadrat Kelvin yang diperkirakan merupakan suatu konstanta universal dengan nilai 1,2 dikali 10 pangkat 6 A per meter kubik A per meter persegi derajat Kelvin dikali T kuadrat, di mana T ini merupakan suhu dalam Kelvin, dikali eksponensial pangkat min W per KT, di mana W sendiri merupakan fungsi kerja logam dengan satuan energi volt, terus K-nya itu konstanta Boltzmann dengan satuan 1,55 dikali 10 pangkat 4 dan konstanta Boltzmann dengan nilai 1,55 dikali 10 pangkat 4 dan dari formula Richardson, hukum Richardson itu sendirilah yang dapat menyatakan arus termionik itu dapat ditingkatkan dengan mengurangi fungsi kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Seni Rahmayanti, NPM 19. Selanjutnya adalah struktur dari generator listrik termionik, di mana generator listrik termionik sendiri dia terdiri dari sebuah dioda vakum. Di mana dioda vakum itu seperti pada gambar dia terdiri dari 3 komponen utama, yaitu emitter panas atau katoda, emitter kolektor atau anoda, dan celah vakum. Di mana pada saat elektron terpancar dari katoda ke anoda dia memiliki kerapatan arus sebesar, dan juga saat elektron dari anoda ke katoda dia memiliki kerapatan arus sebesar. Prinsipnya sendiri yaitu ketika elektron dipancarkan dari katoda panas, dia itu akan cenderung untuk menumpukan dirinya di celah vakum, atau dia akan berkumpul, sehingga pada celah vakum itu dia akan terbentuk hambatan energi tambahan, atau kita menyebutnya energi hambatan muatan ruang, di mana energi hambatan itu akan merubah jumlah kerapatan arusnya menjadi. Nah, untuk agar elektron bisa terpancar dari katoda ke anoda, elektron ini tuh harus memiliki energi total sebesar generator listrik termionik ini dia memiliki tegangan keluaran sebesar E0 dari generatornya sendiri. Nah, di mana tegangan keluarannya itu akan sama dengan jumlah
level Fermi dan energi fungsi katoda ditambah dengan energi hambatan-hambatan muatan ruangnya dan dikurangi dengan level Fermi energi sehingga perumusannya itu sebagai berikut. Nah, dari generator termionik ini dia akan memiliki tegangan keluaran. Nah, jika tegangan keluarannya itu tinggi, maka yang pertama adalah katoda harus memiliki level Fermi yang rendah dan fungsi kerjanya yang tinggi, sehingga harga dari A-nya itu tinggi karena fungsi kerja yang tinggi akan menghalangi si lajur dari elektronnya. Yang kedua adalah anodanya harus memiliki level Fermi yang tinggi, sedangkan fungsi kerjanya itu rendah. Nah, meskipun kita ini mempertinggi si emisi elektron dari anoda, itu tuh bisa mengurangi jumlah aliran neto emisi elektron dari katoda. Nah, untuk mengetahui kerja yang optimum yang dilakukan oleh sebuah generator, kita bisa mencarinya dengan persamaan hubungan antara temperatur dan fungsi kerjanya, yaitu sebagai berikut. Nah, karena jumlah ketiga energi yang tadi disebutkan itu merupakan jumlah kerugian dayanya dari katoda ditambah dengan daya yang ditambah ke konverternya, maka kita bisa menghitung efisiensinya itu dengan membandingkan daya keluarannya. Nah, daya keluarannya sendiri dapat kita ketahui dengan perumusan sebagai berikut. Sehingga efisiensi termis dari konverter generator listrik termionik ini dapat dicari dengan perumusan sebagai berikut. Baiklah, sekian dari kami dari kelompok 7 mengenai konversi energi termionik. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.